Salam Rahayu, salam edukasi spiritual Nusantara bersama Ki Sidik dan Kang Billy yang selalu setia menemani edukasi spiritual Nusantara. Oke, ada keris yang konon katanya punya sejarah historis yang luar biasa. Betul. Keris apa itu? Jadi ini ada keris Nogorojo. Jadi dari Eyang Diponegoro. Luar ya. biasa. Eyang Diponegoro. Eyang Diponegoro. Ya. Jadi Nogorojo Luk 13. Wah, ngitungnya gimana ngitungnya ya? Jadi kelokan aja ya. Kan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, sampai ujung ya? Ya, sampai ujung. Ini Nogorojo Tinatah Emas. Maksudnya apa tuh? Ya, ini Luk 13 itu sudah secara spiritual, secara filosofi ini menunjukkan tingkat spiritual tertinggi. Jadi tingkat spiritual tertinggi. Nah, wingit ini kan. Jadi wingit. Ya. Kalau biasanya ada keris ya, ini ngemut ya, ada ngemut emas atau ngemut intan ya, gitu. Yang Nogorojo yang sebelumnya ngemut emas ya. Nah, ini tidak ngemut ya. Ini pemirsa bisa lihat. Jadi kalau tidak ngemut biasanya lebih wingit. Wingit. Ini dapatnya juga wingit ya. Jadi untuk mendapatkan pusaka ini juga wingit. Jadi wingitnya ini saya harus melakukan 3 tahap atas perintah guru spiritual. Jadi yang pertama saya harus menyelesaikan prosesi mati sakjroning urip. Nah ini, jadi mati sakjroning urip, jadi perasaan, pikiran, rasanya ini mati, tapi kita di dalam suatu kehidupan. Jadi supaya kita merasakan bagaimana menjadi orang yang ikhlas. Ya, caranya dulu yang saya lakukan adalah saya buat lubang. Jadi saya buat lubang 2 meter, kemudian saya masuk. Jadi 3 hari ya. 3 hari itu langkah apa istilahnya, perintah 3 hari ya. Jadi ada topo mendem. Ya, kemudian topo di makam 3 hari. Ya, kemudian yang ketiga di ya Sungai Tempur 3 hari. Gitu. Satu rangkaian ya? Ya, satu rangkaian. Jadi apa istilahnya, karena dulu sudah saya harus melakukan, karena sudah tatarannya sudah saya harus melakukan tingkat spiritual yang tertinggi. Nah, di dalam lubang itu saya bisa cerita dulu ya, sama sahabat edukasi, mungkin apa istilahnya bisa jadi renungan ya. Jadi renungan atau jadi apa istilahnya pemahaman gitu. Ternyata tidak mudah ya istilahnya, apa istilahnya laku ya, laku broto itu sebenarnya tidak mudah. Bagaimana kita harus mampu menyingkirkan nafsu ya. Jadi harus ikhlas ya, ikhlas terhadap Sang Pencipta gitu. Jadi topo mendem 3 hari, jadi di atasnya hanya ditutup kepang ya atau anyaman bambu. Itu sampai 3 hari. Nah, peristiwa di 3 hari itu saya ketemu saudara lain. Ini kan ada yang mengatakan ketemu sing momong, pamomong ya, pamomong kita gitu ya. Kita punya saudara lain yang namanya Wahmuko, Rohmuko, Somuko, Arimuko. Kalau apa istilahnya pengertian di spiritual yang sudah saya pelajari gitu ya. Jadi saudara kita itu serupa buto kecil. Buto ya, kalau dalam wayang itu namanya buto rambut geni ya. Tapi kulitnya kayak kulit anak
apa istilahnya, anak tikus. Wow. Yang umur 3 hari, cindil. Oh, Cindil ya, iya. merah-merahan, Iya. lengket gitu ya. Agak lengket ya, Iya. karena saya pegang nggak bisa. Licin, sangat licin. Jadi kulitnya itu hampir kayak kulit ada lendir kayak belut. Iya. Ya itu saya pegang, saya ini karena Iya. waktu itu saya masuk di alam tanpa batas itu suruh pulang gitu. Oh. Ya saya nggak mau karena di sana merasakan nyaman, gitu kan. Iya. Nyaman, alam tanpa batas. Indah, sangat indah sekali. Di sana banyak musafir ya. Saya ketemu beberapa musafir di situ. Nah ini takutnya saudara lahir itu saya kesasar gitu loh. Iya. Jadi saya harus kembali ke jasad lagi, gitu, ke wadah lah gitu ya. Nah kemudian ketemu Kiai Jogorio. Jogorio itu baju serba hitam, kemudian pakai ikat juga hitam. Nah ini nganyam badan saya kan, jadi kayaknya badan saya dibenerin gitu kan. Mungkin ada energi yang kurang pas di badan, auranya diperbaiki supaya menerima istilahnya ilmu spiritualnya itu bisa kami terima dengan baik. Itu yang di toko mendemnya. Oke. Ya kemudian saya harus di makam 3 hari. Ya, 3 hari dan itu saya lakukan dengan baik, istilahnya sudah mampu menyelesaikan. Itu nggak makan nggak minum ya? Ya, nggak makan nggak minum. Biasa. Jadi habis itu ke Sungai Tempur. Jadi Sungai Tempur yang dilakukan adalah 2 kali Sungai Tempur kan. 2 kali Sungai Tempur, kemudian terakhir saya harus di Sendang Kendil. Jadi ada Sendang Kendil di daerah Denggung, ya, Sleman. Ya, kenapa saya harus di Sendang Kendil karena dasar saya latihan saya itu ada di Sendang Kendil ya, selama 9 Jumat ada di sana. Jadi dikembalikan lagi. Ya, setelah petualang di Sendang Kendil itu saya menerima ini kan. Jadi ini belum ada tempatnya ya, belum ada. Masih kosong ya, nggak ada kosongan. Jadi hanya bilahnya saja. Jadi bilahnya saja. Kemudian ada suara ya, ada suara kayak letusan, cahaya ya, cahaya dan suara itu. Pusaka ini nancap di pohon beringin. Ya, tapi ada celetukan bahwa ada suara yang saya terima, saya Eyang Diponegoro. Gitu. Ya mudah-mudahan ini warisan Kris Nagaraja Tinatah Emas ini memang dititipkan kepada saya. Iya. Amanah dari Eyang Diponegoro ya. Ya, kalau dilihat dari fungsinya dari Nagaraja ini namanya juga Pusaka Raja ya. Ini bisa kewibawaan, nyingkir aura negatif ya. Kemudian bisa untuk kekuatan dan sebagainya, apalagi untuk derajat pangkat. Iya. Ya. Dan ini istimewa lagi kan. Jadi bisa untuk singkir udan. Jadi bisa mindah awan. Ya, jadi jadi ada misalnya hujan, kalau kita punya hajat, maksudnya punya acara itu ya kita semuanya minta pada Sang Pencipta ya, pada Allah ya. Tapi ini sebagai sarana ya. Jadi ada aura dari pusaka ini untuk bisa menyampaikan bisa memindahkan awan ya, untuk hujan gitu. Nah ini sudah terasa kan? Ini sudah terasa nih. Jadi ini sudah mulai ngubet saya nih kan. Nah ini baunya merinding. Ya, ini sudah mulai terasa nih. Saya sudah dikubet dari sini. Nah ini spiritual tahu. Ini merinding semua. Ini kelihatan nih. Ini berdiri semua. Saya berdiri. Masya Allah. Iya, ini sudah biasanya gini kan. Jadi menyatu ya. Ini sudah ngubet saya nih sini nih. Kemudian kepalanya ada di atas. Sudah di atas saya. Merinding ya. Ya ini oleh-oleh dari atau
titipan dari Eyang Diponegoro. Jadi salah satunya adalah keris Nogorojo Tinata Emas Blok 13. Ini spiritual tertinggi, jadi pengorbanan kan. Pengorbanan. Jadi kalau tingkatan manusia ini yang tertinggi adalah pada pengorbanan. Oh gitu ya. Ya jadi ya kita harusnya sudah mulai istilahnya secara filosofi ya. Jadi untuk mencapai tingkat spiritual tertinggi ini kita harus belajar ikhlas untuk berkorban. Jadi ini ya untuk memuliakan manusia kan. Nah, sahabat edukasi spiritual Nusantara, terima kasih atas kehadiran untuk bisa bersama dengan kita semua, ya kan? Salam Rahayu, salam edukasi spiritual Nusantara. Ciao.